Tahun kelima Hijriah, 10.000 pasukan kaum musyrik bergerak dari Mekah menuju Madinah. Dengan persenjataan yang lengkap, dengan dada dipenuhi rasa kebencian terhadap orang-orang beriman, dan hasrat akan kejayaan serta harapan terakhir untuk menghapus nama Muhammad dari muka bumi. Mereka berhimpun dalam barisan Ahzab, gabungan kekuatan Quraisy, Ghatafan, Bani Asad, Bani Murrah, dan Bani Nadir. Matahari gurun bersinar tidak terang karena terhalang awan hitam. Bayang-bayang ancaman menggantung berat di langit Madinah. Di utara, barisan pasukan Ahzab bergerak menuju kota suci Nabi. Dari arah timur, debu mengepul, menggumpal mengisyaratkan kebencian yang mendarah daging. Sementara di selatan, desas-desus pengkhianatan mulai terdengar samar. Sementara di barat, tidak ada tempat untuk lari dan bersembunyi. Namun di balik tembok Madinah yang kokoh, ada isyarat bagi umat Islam untuk mempertahankan kehormatannya. Isyarat ini tidak dikenali oleh bangsa Arab, dan isyarat ini berasal dari seorang budak dari Persia. Isyarat ini adalah pembuatan parit berukuran panjang sekitar 5.544 meter, lebar 4-5 meter, dan kedalaman 3 meter. Parit ini adalah sesuatu yang belum pernah dikenal dalam Perang Arab. Tentu parit ini bukan sekadar parit, tapi simbol dari kecerdasan, kesabaran, dan keimanan. Ini bukan sekadar kisah perang. Ini adalah kisah tentang saat ketika dunia menentang satu kota kecil, dan kota itu bertahan, bukan karena jumlah, tapi karena keyakinan. Inilah kisah tentang angin yang dikirim dari langit, tentang pengkhianatan yang dibalas keadilan, dan tentang pemuda-pemuda yang menggali bumi demi menjaga langit. Inilah Perang Khandaq, perang dengan pertahanan hebat, yang membuat 10.000 pasukan Ahzab bubar tanpa syarat. Saudaraku yang Allah rahmati, puja dan puji hanya milik Allah, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia Habibina, wa Safiina, wa Maulana, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati, mari kita buka pembahasan kita kali ini, dengan mengucapkan ayatul basmalah. Bergerak dari Mekah menuju Madinah, pasukan kafir Quraisy setidaknya membutuhkan waktu sekitar 10-14 hari. Namun dengan pasukan besar dan perlengkapan tempur yang lengkap, waktu tempuh perjalanan Mekah ke Madinah harus ditempuh 30-40 km per hari tergantung kondisi cuaca dan logistik. Sementara kelompok pasukan Ahzab yang lain yakni Ghatafan, mereka bergerak dari wilayah Najd ke Madinah, yang jaraknya sekitar 250-300 km, atau sekitar 6-9 hari. Tentu ini lebih cepat dari kaum Quraisy, tapi medannya yang berbukit dan kering menjadi tantangan bagi pasukan Ghatafan. Dan Bani Nadir, yang berbasis di Khaybar saat itu, memiliki jarak kurang lebih 150 km ke Madinah memiliki waktu tempuh sekitar 4-6 hari. Mereka tidak membawa pasukan yang besar. Mereka berangkat hanya sebagai duta diplomatik dan provokator yang mengompori kaum Quraisy dan yang lainnya. Pasukan Ahzab akhirnya tiba di Madinah. Sesampainya di sana pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Setibanya di sana, mereka dikejutkan dengan sebuah parit yang membentang menutupi gerbang Madinah. Ukuran panjangnya sekitar 5.544 meter. Lebar 4-5 meter, dan kedalaman 3 meter. Dan parit ini mengejutkan kaum Ahzab, yang mana belum pernah mereka temui sebelumnya. Dengan begitu pasukan Ahzab, mereka tidak bisa langsung menyerang.
Mereka menunggu dan mengatur kembali strategi yang sudah dirancang. Sementara itu, kaum Yahudi dari Bani Quraizoh yang sebelumnya membuat perjanjian damai dengan Nabi, mereka berkhianat dan merencanakan serangan dari dalam. Tentu hal ini memperparah kondisi kaum muslimin saat itu. Begitu beratnya kondisi kaum muslimin saat itu membuat mereka dalam tekanan yang hebat, sampai Allah menggambarkan kondisi ini dalam Al-Quran, yang artinya, ketika mereka datang kepadamu dari atasmu dan dari bawahmu, dan ketika mata-mata menjadi terbelalak dan hati-hati mencapai kerongkongan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam sangkaan. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-10. Pasukan Ahzab bukanlah pasukan sembarangan, mereka datang dengan semangat permusuhan yang kuat, mereka datang dengan kebencian dan keyakinan akan kejayaan. Mereka terdiri dari Quraisy Mekah, yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dengan jumlah pasukan sekitar 4.000. Motivasi mereka adalah membalas kekalahan mereka di Perang Badar dan belum puasnya mereka atas kemenangan di Perang Uhud karena Nabi Muhammad masih memiliki pengaruh yang kuat di Madinah. Lalu ada Bani Ghatafan, suku-suku Arab dari Najd, seperti Bani Fazaroh, Bani Murroh, dan Bani Ashja. Pemimpin mereka adalah Uyainah bin Hisn dari Bani Fazaroh. Jumlah pasukan mereka yang dibawa ke pertemuan parit ini berjumlah sekitar 6.000. Motivasi mereka adalah imbalan harta dari Yahudi Bani Nadhir, dan kebencian yang tertanam dalam jiwa mereka terhadap Islam. Kemudian ada Yahudi Bani Nadhir. Pemimpin mereka adalah Huyai bin Akhtob dan motivasi mereka adalah balas dendam atas pengusiran mereka dari Madinah oleh Rasulullah setelah pengkhianatan yang mereka lakukan. Keempat adalah Yahudi Bani Quraizoh yang berada dalam Madinah. Sebenarnya mereka tidak ikut dalam pertempuran langsung sejak awal. Namun mereka berkhianat. Justru pada saat pengepungan dan membuka peluang bagi musuh untuk menyerang dari dalam Madinah. Lebih dari 10.000 orang bersenjata lengkap, menjadikan serangan terbesar yang pernah dihadapi umat Islam saat itu. Saat terdengar kabar ada 10.000 pasukan Ahzab bergerak ingin menghancurkan kota Madinah serta umat Islam di dalamnya, Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya. Lantas mendiskusikan, merencanakan strategi terbaik dalam menghadapi 10.000 pasukan Ahzab. Karena kota Madinah tidak memiliki benteng yang besar seperti kota-kota lain, maka seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibuat parit. Sebagaimana yang sering dilakukan di Persia tempat asalnya tinggal. Di Persia kalau kondisi kita dikepung musuh maka akan membuat parit, kata Salman Al-Farisi. Rasul pun menyetujui usulan Salman, beliau dan para sahabat bergerak melakukan penggalian parit Honda yang berada di sisi utara Madinah, sebagai perlindungan fisik dari serangan langsung pasukan Ahzab. Sejak saat itu hari-hari penuh dengan keringat dan harap. Tekanan dari pasukan Ahzab yang berkemah tidak jauh dari parit begitu kuat, belum lagi dari dalam. Pengkhianatan Bani Quraizoh yang di luar dugaan, yang sewaktu-waktu bisa menyerang pasukan Muslim. Selama sekitar 1 bulan penuh, kaum Muslimin bekerja keras menggali parit, dalam kondisi cuaca dingin dan kering, karena ini terjadi pada musim dingin. Kekurangan makanan, sampai Nabi dan sahabat mengikat batu di perutnya untuk menahan lapar. Namun Nabi dan sahabat tetap semangat dan pada saat sedang menggali Honda, tiba-tiba mereka mendapati ada kudyah. Kudyah adalah batu besar yang tidak bisa mereka gali. Maka mereka pergi menuju Rasulullah, meminta tolong pada beliau agar beliau menghancurkan batu tersebut. Karena batu besar tersebut tidak bisa mereka hancurkan. Rasulullah berkata, "Saya akan ke situ." Beliau pun berdiri dan saat itu terlihat bahwa beliau mengikat perutnya dengan batu. Dan pada saat itu, saat menggali parit dan memukul batu besar, beliau bersabda, "Allahu Akbar,"
Aku diberi kunci negeri Syam, aku diberi kunci Persia, aku diberi kunci Yaman. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar. Dari peristiwa pancaran cahaya dari percikan batu tersebut, Allah mewahyukan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Para sahabat yang pada saat itu sudah sangat lelah, mereka seperti mendapatkan kekuatan baru dari janji kemenangan itu, meski saat itu realitas tampak suram. Mengetahui keadaan Nabi dan para sahabat sangat kelaparan, Jabir ibnu Abdullah merasa iba melihat kondisi itu, yang tampak lelah dan lapar. Jabir pun ingin menjamu Rasulullah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mohon izin untuk pulang sebentar ke rumah." Beliau pun memberinya izin. Saat tiba di rumah, Jabir berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku melihat Rasulullah sangat lemah dan lapar." Namun, beliau tetap bersabar. "Apakah kita punya sesuatu untuk dimasak?" Istri Jabir menjawab, "Kita punya secangkir gandum dan anak kambing yang kurus." Mengetahui hal itu, Jabir pun segera menyembelih kambing itu, kemudian dimasak istrinya, dan membuat beberapa potong roti gandum. Setelah makanan siap disajikan, Jabir bergegas pergi menemui Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku punya sedikit makanan di rumah. Sudilah kiranya engkau datang ke rumahku bersama 2 atau 3 orang saja untuk menyantapnya," ujar Jabir. "Apa yang telah kau siapkan?" tanya Rasul kepada Jabir. Jabir menuturkan apa adanya. Lalu, Rasulullah berkata, "Makanan yang banyak dan baik. Tolong katakan kepada istrimu agar jangan dulu membuka tutup panci dan menghidangkan rotinya hingga aku datang." Jabir pun bergegas pulang ke rumahnya mendahului Rasulullah. Sementara itu, Rasulullah berseru kepada para sahabat, "Berhentilah kalian semua. Mari kita pergi ke rumah Jabir." Jabir tiba di rumahnya dan menceritakan obrolannya dengan Rasul kepada sang istri, termasuk pesan beliau untuk tidak membuka tutup panci. Namun, beberapa saat kemudian, Jabir terhenyak kaget dan panik melihat di depan rumahnya Rasul datang bersama semua sahabat Ansyar dan Muhajirin. Ia berpaling kepada istrinya dan berkata gugup, "Celaka, beliau datang bersama semua sahabat. Apakah beliau telah bertanya sebelumnya kepadamu?" tanya istrinya. "Ya, sudah," jawab Jabir. "Maka, kau tidak perlu kaget," jawab istrinya. Jabir pun kemudian mempersilahkan Rasulullah dan para sahabat masuk untuk makan di rumahnya. Rasulullah kemudian membuka tutup panci, lantas mengambil sesendok masakan daging kambing itu dan mengambil sepotong roti. Sementara, para sahabat mengikutinya hingga semua orang yang datang ke rumah Jabir bisa makan dengan kenyang. Setelah semua orang makan, Rasulullah menyuruh istri Jabir untuk makan. Ternyata, di panci itu masih tersisa masakan untuk Jabir dan istrinya, begitu pula dengan rotinya. Makanan ini sesungguhnya diberkahi Allah lewat perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa makan kenyang saat kondisi tertekan merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan para sahabat pun kembali menggali parit. Meski lelah, semangat jihad tidak padam. Rasulullah pun ikut menggali parit, memanggul tanah di pundaknya sendiri, menyanyikan syair-syair penyemangat bersama para sahabat. Dalam situasi genting ini, Rasulullah juga tak henti-henti berdoa, memohon pertolongan Allah Ta'ala. "Ya Allah, Engkaulah yang menurunkan kitab, Engkaulah yang menggiring awan, Engkaulah yang mengalahkan pasukan. Kalahkanlah mereka dan goncangkanlah mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Saat umat muslim berjuang di garda depan membela agama Allah, membendung gempuran pasukan Ahzab. Di dalam umat muslim dihadapkan dengan kenyataan yang pahit, dengan munculnya kemunafikan, mereka tidak mau bersabar dan tidak mau tabah. Di antaranya ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka orang-orang munafik menebar ketakutan dengan mengatakan, Muhammad menjanjikan kita kunci-kunci istana Kisra dan Kaisar. Padahal sekarang kita tak bisa buang air kecuali dalam ketakutan. Selain itu mereka juga menyarankan umat muslim untuk menyerah dan berdamai dengan musuh. Sebagian mereka bahkan mundur dan meninggalkan barisan muslim secara diam-diam. Allah mengabadikan hal ini dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kita melainkan tipu daya saja. Quran Surat Al-Ahzab ayat 12. Namun di sisi lain, para sahabat sejati justru semakin kokoh imannya. Mereka pun berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-22. Di tengah kekurangan dan tekanan, mereka tetap berjaga siang dan malam, mendirikan sholat dengan tertib, mengikuti arahan Nabi tanpa ragu. 10.000 pasukan gabungan Quraisy dan sekutunya saat tiba di Madinah, mereka tidak bisa langsung menyerbu seperti yang biasa mereka lakukan di perang-perang sebelumnya. Mereka mendapati bahwa di bagian utara Madinah, satu-satunya sisi terbuka yang bisa dilalui pasukan besar terdapat parit besar dan dalam. Mereka berkata, apa ini? Belum pernah kami lihat cara berperang seperti ini di Jazirah Arab. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa kaum muslimin akan menggunakan taktik militer asing, karena penggalian parit adalah strategi dari Persia, yang diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Saat itu, para pemimpin Quraisy seperti Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal, dan sekutu Ghatafan mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Mereka telah melakukan perjalanan jauh, membawa ribuan pasukan dan logistik, tapi tidak bisa masuk ke kota Madinah untuk membumi hanguskannya. Setiap hari mereka hanya bisa menunggu di luar parit, tanpa ada jalan masuk untuk menyerbu muslim. Yang pada awalnya, mereka mengejek strategi umat muslim, dengan berkata, apakah mereka pikir bisa selamat dengan lubang ini? Namun, semakin hari, ejekan berubah jadi kekhawatiran yang nyata, karena tidak ada solusi. Mereka pun hanya menunggu, sambil memikirkan cara agar bisa merangsek masuk ke dalam kota Madinah. Kaum Quraisy sendiri bukanlah ahli dalam perang pengepungan, mereka tidak terbiasa menghadapi peperangan seperti perang Honda ini. Mereka tidak membawa alat berat untuk melintasi parit. Tak satu pun dari mereka punya pengalaman menghadapi pertahanan statis seperti ini. Mereka akhirnya berkonsentrasi di sekitar titik-titik tertentu, di sepanjang parit untuk mencari celah. Salah satu titik itu akhirnya ditemukan dan dapat dilompati oleh Amr bin Abduwud dengan beberapa pasukannya. Amr bin Abduwud sendiri memang terkenal sebagai ahli menunggang kuda. Selain ia juga dikenal sangat kuat, bahkan disebut setara 1.000 pasukan. Ia seorang pemimpin kavaleri suku Quraisy yang menentang kenabian Muhammad. Tak heran jika Amr dapat melompati parit yang dibuat kaum muslimin. Setelah berada di sebelah area kaum muslimin, Amr berteriak dengan lantang, "Siapa yang berani maju melawanku?" Suara tantangan itu bergema menembus angin yang dingin. Suasana pun menjadi hening, tak ada yang menjawab. Semua sahabat terdiam bukan karena takut mati, tapi karena tahu Amr sangat berbahaya. Ali bin Abi Thalib, yang saat itu masih sangat muda, yang berada di samping Nabi Muhammad,
ia bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku melawannya." "Duduklah, Ali," kata Nabi kepada Ali. Sekali lagi Amr berteriak dan menghina, dengan berkata, "Di mana Muhammad? Mana surga yang kalian janjikan?" Dan sekali lagi Ali berdiri, dan berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan aku yang akan melawannya." Melihat tekad Ali, kali ini Nabi Muhammad mengizinkannya, dan mendoakan. Nabi berkata, "Pergilah, wahai Ali. Semoga Allah menolongmu." Dan Rasulullah pun memberikan pedang Zulfikar kepada Ali. Ali maju dengan perlahan, tubuhnya yang kecil dibandingkan Amr membuat gerakannya sangat lincah sehingga susah ditebak. Keberanian Ali yang terpancar dari wajahnya, membakar semangat semua sahabat yang menonton. Sementara Amr yang melihat Ali yang bertubuh kecil dibandingkan dirinya, dia tertawa dan menghina, dengan berkata, "Siapa kau anak kecil? Aku tak ingin membunuhmu, aku mengenali ayahmu." Namun Ali membalas dengan tegas, "Tapi aku ingin membunuhmu." Ampun, tersulut emosinya dan marah, dia turun dari kudanya, menghunus pedangnya yang berat. Duel pun dimulai. Kedua pendekar itu bertarung sengit, pedang beradu, tanah bergetar, debu beterbangan dan kilatan senjata membelah angin. Dengan pengalaman dan kekuatannya, Amr menyerang dengan dahsyat, tapi Ali yang lincah bergerak cepat, dia mampu menghindar bahkan membalas serangan Amr yang frontal. Dan akhirnya, Ali berhasil mengelak serangan maut Amr, lalu menebas kakinya. Amr pun jatuh tersungkur. Di saat Amr jatuh tersungkur, Amr meludah ke wajah Ali. Ali pun tak langsung membunuhnya, Ali menunggu. Hal itu dilakukan Ali karena khawatir amarah pribadinya akan mengotori niatnya yang tulus, untuk mencari ridho Allah. Ali pun mundur sejenak, untuk menenangkan diri. Setelah itu Ali bertindak apa yang ia lakukan karena semata-mata untuk Allah, bukan karena dendam. Kematian Amr ini jelas mengejutkan pasukan musyrik, semangat mereka hancur. Karena kehilangan sosok yang dibanggakan, dan tidak ada lagi yang berani menyeberang parit. Selain itu, Allah juga mengirimkan kemenangan melalui cara yang tak disangka-sangka, yaitu dengan mengirim angin kencang dan kekacauan dalam barisan musuh. Tenda-tenda mereka terbalik, api padam, dan semangat runtuh. Pasukan Ahzab pun akhirnya bubar sendiri, tanpa adanya perang. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika datang pasukan-pasukan kepada kalian, lalu kami kirimkan kepada mereka angin dan pasukan yang tidak kalian lihat." Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-9. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, mengakui kekalahan pada perang Honda ini meski secara tak langsung. Ia berkata, "Tidak ada gunanya lagi kita bertahan di sini, kita pulang." Maka seluruh pasukan Ahzab bubar dan kembali ke negeri masing-masing, tanpa pernah berhasil menembus parit atau masuk ke Madinah. Perang Honda adalah perang ketahanan, bukan hanya fisik, tapi juga iman. Ia menyingkap. Siapa yang tulus dan setia, siapa yang ragu dan lari, dan siapa yang tetap kokoh meski langit seolah runtuh. Dari Honda, umat Islam belajar, kemenangan bukan soal jumlah, tapi soal keyakinan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.